Saya langsung hubungi yang punya itu perusahaan itu. Saya bilang, Pak izin dari siapa, dari mana, tolong sampaikan. Kalau memang tidak izin, Pak punya perusahaan stop dulu. Pak sampai hari ini stop. Seperti kemarin di SP2 ada pengaduan dari masyarakat. Saya minta anak-anak coba turun dulu, cek benar tidak hari pertama. Terus mereka kembali lapor, Bapak benar. Sudah hari kedua saya ikut turun, ternyata benar. Oh, jadi Bapak tidak serta-merta dengar informasi dari staf, kemudian kalau masih ada yang perlu Bapak cek, Bapak turun sendiri? Saya harus lihat sendiri, karena pasti Pak Bupati tanya saya. Kepala daerah pasti tanya saya, itu betul tidak? Saya tidak bisa jawab apa tebak-tebak saja. Saya harus jawab yang pasti untuk Pak Bupati. Halo sahabat Mimika, jumpa kembali dalam podcast Mimika Center, suaranya orang Timika yang cerita berbagai hal tentang kabupaten tercinta kita. Pernah tidak kalian berpikir siapa sih yang mengatur urusan perizinan usaha sampai investasi supaya daerah kita tertata rapi dan semakin maju? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok yang memimpin pelayanan perizinan di daerah kita. Sudah hadir bersama saya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Kabupaten Mimika. Selamat datang di Poslink, Bapak Kadis, Bapak Marcel Mameyao. Siap. Bapak, ini nama lengkap? Marcelino Mameyao. Asli dari? Saya asli Kamoro. Bapak nama Marcelino, orang Kamoro nih memang. Mimika. Tapi Bapak Mimika Timur, Mimika Barat? Mimika Timur. Mimika Timur. Oh, berarti. Tapi Mameyao ini ada beberapa kampung yang perang suku kapan. Jadi tete nenek terpencar. Jadi ada Mameyao di barat, ada Mameyao di timur juga. Oke. Orang Kamoro pasti identik di laut. Bapak, bocoran sedikit makanan kesukaan. Selain ikan, jangan ikan. Selain ikan, saya sebenarnya ikan, terus udang juga, tapi setelah mulai masuk usia, udang kerangka saya stop. Saya takut. Kesukaannya itu ikan saja. Luar biasa. Bapak, bocoran sedikit dulu. Sebelum jadi Kadis DPM PTSP, Bapak dipercayakan sebagai apa saja? Pernah berkarir di mana? Saya memang dasar orang kesehatan. Yang merayap itu dari dasar. Dari lumpur-lumpur sampai sekarang Tuhan kasih kesehatan yang baik. Akhirnya saya sementara menjalani. Jadi berarti sebelum Kadis itu sekretaris Dinas Kesehatan? Iya. Pernah. Sebelumnya lagi? Kepala bidang. Kepala bidang di Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan ada berapa kali kepala bidang. Pernah juga di RSUD kepala bidang. Oh, oke. Bapak, kalau ada satu cerita yang paling seru tentang bertugas di Pemda Mimika, kira-kira apa cerita yang paling menantang? Saya pikir kalau kita jalani pasti semua ada tantangan. Semua tugas, pikiran pasti ada tantangan. Oke. Tapi kalau kita jalani dengan apa kita nikmati, kita enjoy, saya pikir tantangan tidak terlalu berat. Alright, oke. Waktu ditunjuk jadi Kadis, itu gimana? Disuruh pilih atau langsung dibilang jabat tugas? Saya pertama waktu PJ Bupati Pak Valentinus. Oke, ya. Percayakan saya sebagai PLT Kepala SDPM PTSP. Saya kaget. Saya bilang, saya dari kesehatan, kenapa harus keluar jauh? Tapi saya berpikir, ini mungkin jalan Tuhan. Apapun tantangan atau pekerjaan mungkin berat, saya memang belum tahu sedikit pun pekerjaan di perizinan seperti apa. Tapi saya bilang, coba saya jalan dulu. Sebagai
salah satu tokoh, mohon maaf, sebagai salah satu tokoh orang Kamoro yang dipercaya untuk menjabat dinas yang bisa dikatakan sangat strategis, menentukan arah perkembangan pembangunan kabupaten ini. Yang nanti kami buat, saya pikir ini tantangan terkait dengan izin-izin. Karena kalau kami kasih keluar izin salah-salah berarti kami berharapan yang hukum. Oke, ya. Jadi kami juga harus teliti apa yang ini baik sesuai aturan, oke. Tapi kalau tidak sesuai aturan, kita sementara pending dulu, kasih stop seperti apa tower. Ada beberapa yang masuk tanpa izin. Mungkin mereka kejar target supaya mereka punya usaha ini jadi memang bagus tower. Hanya pelaku usaha ini kalau dia masuk dengan izin tidak ada masalah. Tapi kalau masuk tanpa izin kemudian bangun di tengah-tengah warga, perumahan warga lain pasti komplain. Seperti kemarin di SP2 ada pengaduan dari masyarakat. Saya minta anak-anak coba turun dulu, cek benar tidak hari pertama. Terus mereka kembali lapor, Bapak benar. Sudah hari kedua saya ikut turun, ternyata benar. Oh, jadi Bapak tidak serta-merta dengar informasi dari staf, kemudian kalau masih ada yang perlu Bapak cek, Bapak turun sendiri? Saya harus lihat sendiri. Karena pasti Pak Bupati tanya saya, kepala daerah pasti tanya saya, itu betul tidak? Saya tidak bisa jawab apa tebak-tebak saja. Saya harus jawab yang pasti untuk Pak Bupati. Kami turun hari kedua, memang benar. Jarak antara kiri kanan itu 88 meter. Mereka mungkin kejar target, jadi tutup dulu dengan batakot, kasih batu. Nanti yang baru setengah begini mungkin. Ya mereka tutup dulu supaya tidak komplain dari masyarakat, tapi masyarakat terasa terganggu, akhirnya mereka mengadu. Luar biasa. Hari kedua kami turun, langsung kami stop. Saya langsung hubungi yang punya itu perusahaan itu. Saya bilang, Pak izin dari siapa, dari mana, tolong sampaikan. Kalau memang tidak izin, Pak punya perusahaan stop dulu. Pak sampai hari ini stop. Luar biasa. Nah ini apresiasi tinggi. Mendengar kata DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Masyarakat itu pasti pengen tahu, Pak Kadis, kira-kira apa saja yang dibuat atau menjadi tanggung jawab dari dinas yang Bapak pimpin. Apa saja, Pak? Yang pertama dan utama yang selalu kasih izin itu dinas bidang perizinan. Oke, berarti di DPMPTSP yang pertama tuh ada dinas bidang perizinan. Oke. Nah, kemudian ini dong bikin apa? Perizinan mereka keluarkan izin-izin. Oke. Nah, itu pun kalau yang memenuhi syarat. Oh, seperti yang tadi Bapak cerita. Jadi itu Pak izin ini kita harus berhubungan lagi dengan lingkungan hidup. Itu nanti itu tersendiri. Siap. Nah, jadi kemudian bidang penanaman modal. Kemudian penanaman modal ya itu mungkin dari luar datang dalam saham sih. Mau investasi. Investasi ya begitu. Kemudian promosi. Bidang promosi nih sudah beberapa kali bidang promosi mereka ikut sampai di Batam. Ikut pameran di Batam, juara. Jadi Mimika juara. Berarti bidang promosi ini mereka yang mengumpulkan apa yang menjadi kehebatan kita atau kita punya keunggulan dan dipromosikan, begitu ya? Sampai sana memang juara. Kemudian pengendalian data, bidang pengendalian data. Nah, jadi data-data yang nanti mungkin Mimika Center juga minta, pasti kami kasih data. Pak Kadis, dari bidang yang tadi disebutkan, apa ini bocoran
tahun 2026 ini kita mau bikin apa? Ada beberapa kegiatan 2026 ini. Iya. Memang kegiatan program ada banyak proyek sekitar berapa 15 sampai 20 kegiatan itu program. Ya. Hanya yang utama ini kan kami mau bangun kantor baru sekalian dengan Mall pelayanan publik. itu target utama tahun ini. Memang kegiatan program biasa jalan BIMTEK kemana, terus kemudian yang berikut itu bangun yang pertama bangun gedung baru kantor, Office ya. Kemudian yang kedua itu kami nanti turun seperti jemput bola. Oke. Jadi pelaku usaha yang di distrik-distrik itu kami mendata. Nah, tahun ini seperti Dukcapil punya istilah jemput bola. Oke. Ya. Mereka sampai di distrik-distrik. Kami juga nanti buat begitu tahun ini. Jadi semua distrik kami masuk data pelaku usaha. Kemudian yang berikut itu yang terpenting juga itu pegawai distrik mungkin kami buat kasih macam training. Oke. Nah, untuk membantu kami kirim data-data pelaku usaha. Oh ya, oke. Ya. Itu tiga program utama untuk tahun ini. Kalau program bidang untuk kegiatan dari kantor dinas itu biasa itu setiap tahun. Pak, kita dengar masyarakat Timika juga tahu semua bahwa salah satu produk yang menjadi simbol kemajuan Timika adalah Mall Publik Mimika. Ada apa di sana, Pak? Mall pelayanan publik ini. Oh ya, Mall pelayanan publik, oke. Itu programnya Pak Bupati. Sudah dari tahun 2022 itu Pak Bupati punya salah satu program yang utama, program unggulan untuk Kabupaten Mimika. Setelah saya masuk, teman-teman di DPMPTSW mereka bilang, Bapak, kami punya ada salah satu nanti buat mall. Ya. Jadi memang saya orang dari basic lain, saya pikir mall seperti Diana. Saya bilang yang seperti Diana. Bukan Bapak. Itu seperti kantor tapi semua instansi nanti di satu tempat. Oke. Saya bilang, wah ini harus jadi nih. Sudah. Itu saya cerita dari awal. Ya. Jadi setelah berjalan waktu, Pak Kadis Dukcapil datang. Kita sharing. Oke, saya jalan. Saya bilang, Pak Kadis, kebetulan ini ada 100 hari kerja Pak Bupati, Pak Wakil terpilih. Kita jalan, langsung kita gas. Jadi ada sekitar 36 instansi yang di dalam. Oke. Saat ini sudah ada 36 instansi. Iya. Baik dari lingkup Pemda maupun dari luar. Dari vertikal. Kemarin ada 2 yang baru bergabung. Badan Inovasi Daerah dengan Kementerian Haji dan Umroh. Oh, luar biasa. Tapi ya karena ruangan kecil, jadi ya begitu sudah desak-desakan. Tapi tidak apa-apa, itu awal. Kadang tidak apa-apa awal. Pasti kami kalau punya tempat baru, gedung baru, pasti kita buat yang lebih terbaik lagi. Jadi Bapak Ibu pendengar setiap Mimika Center, saya sebagai Kepala Dinas DPMPTSP mengajak pelaku usaha yang mau datang mengurus surat izin usaha. Kami tidak pernah untuk mempersulit, kami tetap mempermudah dan cepat terbit untuk pelaku usaha. Bapak, sekarang buat mereka yang ada di daerah-daerah yang tidak bisa datang ke Timika, seperti apa rencana pelayanannya?
Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di distrik-distrik yang tidak sempat dan tidak bisa ke kota, dalam tahun 2026 kami Dinas PT Perizinan DPM PTSP mulai dari Potoe Buru sampai ke distrik Jita, kami akan turun mendata seluruh pelaku-pelaku usaha agar semua mendapat kekuatan hukum dan pelayanan, bisa usaha tidak maksudnya tidak digugat oleh orang lain. Luar biasa. Pak Kadis, dengan tantangan geografis maupun dengan keterbatasan ekonomi yang membuat orang-orang mau terjun ke dunia bisnis tapi mungkin punya banyak halangan, apa yang mau dilakukan oleh Dinas PTSP? Saya kira gas. Oh, luar biasa. Tantangan pasti ada tantangan. Ya. Tapi jangan kita kalah, kita harus gas. Luar biasa. Gas pelat langsung habis. Selanjutnya Pak Kadis, kita itu mall pelayanan publik itu di launching tanggal 18 Juni, sementara programnya Pak Bupati yang lain dalam 100 hari itu adalah Mimika Center. Itu tanggal 19, berselang 1 hari programnya juga di launching. Ini seperti apa ini? Bagaimana Pak Kadis melihat dua program yang hampir bersamaan di launching? Saya pikir program Mimika Center yang bagus, malah lebih bagus karena laporan dari masyarakat kalau misalnya pelayanan, misalnya kita di MPP, Mall Pelayanan Publik, misalnya pelayanan tidak sesuai, pasti masyarakat kalau dia tahu nomor Mimika Center pasti dia mengadu, dikirim teman-teman di Mimika Center baca, oh ini ada masalah. Ya saya pikir ini bagus. Kalau ada Bapak ini kita mau fokus ke bagaimana respon. Jadi sesi ini saya mau tanya, kalau ada laporan dari masyarakat, apa yang akan direspon sama dinas? Seperti tadi saya sampaikan, kalau ada pengaduan dari masyarakat, kita cepat. Macam tadi saya sampaikan. Saya suruh anak-anak turun cek dulu, pastikan mereka lapor, saya ikut turun. Berarti komitmen dari dinas ini bahwa kalau sampai ada laporan terkait dengan pelayanan, itu akan direspon cepat oleh dinas DPM PTSP. Benar. Tapi buat kamu masyarakat Timika dan masyarakat lainnya di mana saja, apabila ada apresiasi terhadap roda pemerintahan, terkhususnya kepada dinas DPM PTSP, juga taruh di komen, kasih laporan mantap-mantap. Karena itu akan menjadi semangat dan motivasi buat dinas tentunya untuk terus memberikan inovasi baru. Pak Kadis, terkait dengan laporan di Mimika Center, pernah ada pengalaman laporan? Jangankan pengalaman, kemarin baru terjadi di dinas sosial. Antre panjang. Dinas sosial, mereka mau terima apa ya? Dengan BPJS. Mati. BPJS tidak aktif lagi, jadi mau aktifkan kembali, antre panjang. Jadi kami sampaikan nanti ke distrik. Jadi ada beberapa distrik sekitar kota nanti diaktifkan supaya jangan terjadi antre panjang. Artinya dengan gedung yang mungkin masih terbatas sudah dapat melakukan pelayanan dengan luar biasa, apalagi pada saat gedung sudah jadi. Lebih gas lagi. Sangat gas, habis. Baik, terima kasih warga Mimika, Kabupaten Mimika. Kami sebagai Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Mimika mengharapkan misalnya ada masalah, ada kendala atau pelayanan kurang maksimal, kami sangat berharap boleh melaporkan ke Mimika Center agar kami bisa perbaiki ke depan. Itu mungkin koreksi dari kami sebagai kepala dinas untuk kita bisa maju lebih baik lagi 2026. Siap. Luar biasa.
Pak Kadis, ini terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Apa yang dilakukan di PTSP untuk membuat supaya pelayanan semakin mudah kepada masyarakat? Jadi Pak, terkait dengan pelayanan ini kita sudah masuk ke dunia digitalisasi. Oke. Jadi pelaku usaha juga mereka harus masuk lewat aplikasi. Oke. Aplikasi ini langsung terhubung dengan pusat, salah satu OSS. Oke. Tapi hanya sampai sekarang OSS ini bermasalah. Dari ada perubahan aplikasi itu sudah dari bulan November. Jadi sampai hari ini dia masih error. Jadi hanya yang datang kalau ini sudah kita buat surat keterangan untuk pelaku usaha. Baik, Bapak, kalau misalnya ada orang yang, mohon maaf, mau terjun dalam dunia usaha tapi dia gaptek, dia tidak tahu masuk di komputer, di laptop, ada pelayanannya di? Ada. Apa yang dibuat di sana? Ada teman-teman yang untuk kasih tunjuk cara masuk. Tapi ini harus teman-teman pelaku ini harus tahu benar. Nah, kadang kita bukan kadang, kami khusus yang Papua, bukan Papua seluruhnya, hanya 1-2 orang yang mungkin susah masuk. Nanti ada teman-teman di MPP yang ajar untuk bisa masuk. Kalau dia tidak punya laptop atau komputer? Ada nanti di MPP ada. MPP juga siapkan? Iya. Wah, luar biasa. Jadi berarti kalaupun mereka tidak punya laptop, tidak punya tablet misalnya, tapi tetap mau ingin terjun dalam dunia usaha, datang saja ke PTSP. Di sana ada staff, di sana juga ada fasilitasnya, bisa dibantu. Jadi berarti kalau teman-teman itu tidak punya fasilitas, di sana ada help desk ya. Oke. Jadi begitu kita naik lantai 3, langsung bisa diarahkan. Oke. Nah, lantai 3 tinggal tanya security. Security arahkan. Ada sih. Bapak, selain layanan online yang sudah ada di sana, staf bisa bantu untuk kasih mengajarkan atau mendampingi. Ada pelayanan apa lagi? Ada juga MPPD. Oke. Ya, itu terhubung juga dengan pusat. MPPD. Oke, baik. Nah, ini layanannya ada di kita juga di sana. Ada di MPP juga. Oke. Dan staf kita siap membantu. Siap. Pak Kadis, saya itu juga pegang pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana dengan mereka yang difabel? Mungkin pakai kursi roda, mohon maaf. Mungkin pakai kursi roda atau mungkin lansia. Apakah ada kekhususan pelayanan di sana? Awal kita mulai berjalan memang belum ada pelayanan khusus untuk kita ke lantai 3. Oke. Setelah berjalan berapa bulan, kami berpikir ini jangan sampai yang datang ini yang masih pakai kursi roda atau usia lanjut. Jadi muncul ide untuk buat lift. Jadi lift ini sudah jadi, tinggal yang datang dengan kursi roda atau yang usia lanjut boleh ikut lift naik sampai di lantai 2, lantai 3. Dan di sana ada pelayanan khusus buat mereka? Ada. Ada help desk khusus? Ada. Luar biasa. Semua ada papan nama itu khusus untuk yang disabilitas itu ada sih. Baik. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah pernah ke sana sudah bisa merasakan. Yang belum pasti kaget. Kami siapkan kopi teh gratis, kursi yang merasa nyaman. Jadi kalau datang urus tunggu terlalu lama mengantuk, bisa ada dispenser, kita siapkan kopi. Tinggal putar sesuaikan dengan rasa. Jadi
Untuk pelayanan di MPP tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Sebelum ada MPP itu satu hari belum bisa urusan selesai, belum bisa beres. Tapi setelah MPP jadi berjalan, masyarakat terbantu. Bisa satu hari itu dua tiga masalah beres, pulang dengan hasil. Mau ke bank, ada bank Papua. Ada bank di dalam situ? Ya, ada bank Papua. Kemudian pajak juga ada. Kemarin saya ada minta untuk Bank Muamalat masuk lagi. Oh, luar biasa. Karena teman-teman Muslim pasti urus untuk haji ya. Karena kita di sana juga sudah ada Kementerian Umroh dan Haji. Jadi saya sudah minta untuk Bank Muamalat masuk, karena mereka yang ke haji mau pergi naik haji harus bayar lewat Bank Muamalat. Oh, luar biasa. Urus paspor bisa? Paspor langsung jadi. Langsung jadi. Iya. Kalau misalnya ada urus yang polisi-polisi juga Bapak? SIM untuk perpanjang boleh, bisa. Kalau ujian kita kembali ke Lantas. Oh, oke. Tapi nanti ke depan kantor dekat, jadi tinggal. Kalau besok punya gedung sendiri, pasti nanti urus di tempat, SIM jadi tempat, ujian di tempat. Luar biasa. luar biasa. Baiklah, Bapak, dengan semua fasilitas dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, Bapak punya harapan apa buat masyarakat Timika? Silakan. Saya pikir Bapak Ibu pelaku usaha, kemudian warga masyarakat Kabupaten Mimika, silakan datang ke MPP. Yang mau berurusan dengan KTP ada Dukcapil, kartu keluarga Dukcapil, bansos ada sosial, kemudian yang berurusan dengan kartu kuning ada tenaga kerja, kemudian yang berurusan dengan hukum ada pengadilan, ada kejaksaan, kemudian yang berurusan dengan SIM untuk memperpanjang ada Lantas, kemudian pajak, pelayanan dinas teknis pajak, ya. Kemudian imigrasi juga ada, itu langsung paspor jadi. Jadi silakan datang ke MPP, sekali urus semua beres dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi sengaja, bukan sengaja, memang bangun MPP ini untuk memutuskan pungutan liar. Jadi pelayanan semua terbuka supaya tidak saling curigai. Jadi semua dalam satu ruangan dan terbuka, tidak ada sekat-sekat. Tidak ada. Oke. Jadi khusus untuk masyarakat Papua, lebih khusus ke yang selama ini saya lihat dari mau MPP jalan yang datang urus pelaku usaha ini, kita punya saudara orang Papua lain. Tapi yang khusus kami Kamoro, saya sangat berharap sekali kita harus cepat menyesuaikan dengan dunia usaha yang sementara berjalan ini. Para pendengar sekalian, masyarakat Kabupaten Mimika dan semua pecinta podcast Mimika Center, tidak terasa diskusi bersama dengan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sudah sampai di penghujung. Kita bisa mendengar berbagai terobosan dan langkah-langkah konkret yang dibuat oleh Kadis bersama dengan seluruh staf dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Pak Johannes Retop dan Bapak Emmanuel Kemong. Kita akan mendengarkan closing dari Pak Kadis sekaligus memperkuat cerita kita pada pagi ini. Pak Kadis, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai closing dari DPMPTSP. Baik, jadi pertama jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke. Hari Sabtu kami tetap buka layanan dari jam 8 sampai jam 12. Kalaupun libur, kami libur.
Kemudian misalnya yang seperti tadi sudah sampaikan tadi, ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kami dari Dinas Perizinan DPMPTSP. Kami sangat berharap boleh melapor lewat Mimika Center agar kami bisa mengoreksi kembali lagi pelayanan apa yang mungkin salah, kami bisa memperbaiki ke depan. Mungkin itu. Baiklah, Bapak terima kasih untuk waktunya bersama kami. Membangun daerah butuh keterbukaan dari pemerintah dan keaktifan dari warga. DPMPTSP sendiri tidak bisa terus berkembang dan maju apabila tidak disertai dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena sejatinya pelayanan yang dilakukan, terobosan yang dibuat, dan semua langkah-langkah yang sedang direncanakan oleh Pak Kadis dan juga seluruh staf adalah semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, mendukung pemerintahan Kabupaten Mimika lebih maju. Terima kasih kepada Kadis DPMPTSP, Pak Marcel Mumiao, yang sudah hadir di podcast kita. Semoga dengan cerita ini semakin mendorong masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk mendapatkan layanan terbaik dan bisa maju di dunia bisnis. Selamat juga kepada para staf dari DPMPTSP yang terus melakukan inovasi dan tentunya untuk kemajuan daerah kita. Mari kita jadi bagian dari solusi apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, memberikan masukan, input, saran, kritik, maupun juga semua hal yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Mimika. Terus berpartisipasi melalui kanal Mimika Center, melalui website maupun lewat chat WhatsApp, dan pemerintah Kabupaten Mimika akan merespon dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan daerah ini. Akhirnya demikianlah podcast untuk hari ini. Saya Pernus mengundurkan diri. Ambolongo Nimawitimi Saipa, Mimika rumah kita, MNM Yawari. Terbaik, luar biasa.